miliki ADART yang bisa menjelaskan mengapa KLB di Sumatera Utara hari ini adalah ilegal. Pemerintah tidak melindungi KLB di Medan, tetapi memang tidak boleh membubarkan. Seperti halnya dulu, saya ulangi, Pak SBY tidak membubarkan KLB-nya PKB, ada 2 dan berkali-kali forum. Bu Mega juga tidak membubarkan KLB-nya Matori. Bukan Pak SBY dan Bu Mega itu memihak, tapi memang oleh undang-undang tidak boleh. Ya, bola panas perebutan kursi kepemimpinan Partai Demokrat kini memang bergulir ke pemerintah. Kepengurusan mana yang akan diakui dan apa kaitan terpilihnya KSP Muldoko sebagai Ketum Demokrat versi KLB dengan sikap istana? Saya tadi sudah terhubung, saya akan menyapa kembali. Assalamualaikum Prof. Mahfud. Prof. Mahfud. Prof, apa saja yang akan jadi pertimbangan untuk mengambil keputusan soal konflik Partai Demokrat ini? Satu, yang politik ya, kita tidak akan ikut campur lah yang politik. Kita menganggap itu urusan masyarakat, karena kalau kita juga bilang Pak SBY benar ya ada yang banyak yang dukung benar, ada yang bilang Pak Muldoko KLB benar banyak yang dukung, ya biar masyarakat. Kita hukumnya sajalah. Nah sampai hari ini belum ada laporan sehingga resminya itu sekarang Demokrat itu ya ketuanya Pak AHY, ketua umumnya, lalu majelis tingginya Pak SBY itu yang terdaftar gitu, sah gitu. Nah, adapun nanti kalau misalnya KLB Medan mendaftarkan, baru di situ ada penyelesaian masalah hukum administrasi ya, hukum administrasi. Sehingga kita akan berpedoman pada apa? Undang-undang kepartaian satu. Yang kedua kepada keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran partai dan pengurus-pengurusnya akan ada di situ. Ada ukurannya ya. Lalu yang ketiga ADART yang berlaku. ADART yang berlaku tuh yang mana? Yang sekarang masih terdaftar gitu. Nah, nanti kita lihat kalau daftar perubahan itu dilakukan misalnya. Oke, nanti kita nilai prosedur perubahannya sudah benar apa enggak kan gitu. Kongresnya udah benar apa enggak, karena juga macam-macam nih, apakah kongres itu sah atau tidak, kan masih ada yang bilang wah itu bukan peserta gitu, bukannya orang punya hak suara. Oke, nanti kita lihat apa betul mereka tidak punya hak suara, kan kita tidak tahu siapa yang ikut siapa yang tidak ikut, karena ada juga yang ikut yang ikut tetapi dianggap tidak punya hak suara karena sehari sebelumnya udah dipecat tetapi belum didaftarkan ke KPU pemecatannya. Kan kita masih menunggu yang pakai yang SIP yang KPU ya dulu misalnya. Nah, kita semuanya nanti akan meletakkan itu secara proporsional ya berdasar hukum yang berlaku. Pak Menko. Itu juga. Yang jelaskan KSP Pak Muldoko ada dalam pusaran konflik ini. Pertanyaan saya, apakah Presiden Jokowi mengetahui dan merestui keterlibatan Pak Muldoko di KLB Partai Demokrat ini? Pak Jokowi kalau ditanya mengetahui, sekarang sudah mengetahui. Tetapi ketika akan berangkat itu betul-betul tidak mengetahui. Karena saya bertanya ke Pak Muldoko dan bertanya ke Pak Jokowi. Jadi pada hari Senin itu saya bertemu Pak Jokowi. Saya tanya, gimana Pak itu? Waduh, saya enggak tahu betul itu. Hari Kamis pagi saya sama Pak Muldoko dan Pak Pratikno itu masih meresmikan sesuatu di Banten gitu. Pada waktu itu kita ngobrol biasa, Pak Muldoko enggak cerita apa-apa tuh, enggak cerita kalau besoknya mau ada KLB atau apa. Tiba-tiba malam sudah berita bahwa Pak Muldoko akan pergi ke Medan. Ya kita enggak tahu juga gitu. Nah itu, lalu saya juga konfirmasi dengan Pak Muldoko. Pak Muldoko, Bapak enggak cerita kepada Pak Presiden bahwa Bapak akan, loh itu kan urusan saya dan saya tidak ditanya katanya. Mbak, dan memang semuanya kan kaget waktu itu kan sampai hari Rabu, Kamis pagi kita enggak tahu kalau mau ada KLB. Baru sorenya itu baru ribut, orang sudah sampai di Medan semua. Saya bilang hebat juga nih gerakan diam-diamnya tiba-tiba meledak di Medan. Kita kan tidak pernah tahu bahwa akan ada itu sampai dengan hari Kamis itu, enggak ada yang tahu tuh. Saya juga tahunya sore karena dapat surat.
dari AHY. Prof. Mahfud, dan menurut Anda tindakan itu tidak melanggar secara etika? Menurut Anda itu hal yang baik-baik saja jika orang dekat presiden di lingkaran istana, kepala staf presiden yang sehari-hari mengurusi urusan presiden, tiba-tiba tidak tahu muncul gerakan diam-diam? Tidak ada yang aneh dari tindakan-tindakan ini menurut Anda, Prof? Oh, orang bisa menilainya berbeda-beda, tergantung pada motifnya. Ya, ada yang bilang itu tidak benar, ada yang bilang itu biasa-biasa saja gitu. Tetapi kalau alasannya bahwa itu orang istana, sejak dulu setiap ada KLB tandingan apa itu kan selalu ada orang istana. Waktu zaman Bu Mega dulu Pak Matori, Menteri Pertahanan, kan orang istana. Waktu zaman Pak SBY itu Barat Timur, orang istananya ada 2 menteri juga di PKB. Kalau mau dikatakan orang istana itu menteri. Cuma kalau pertanyaannya kader, itu kader apa bukan sih gitu. Nah itu soal lain, soal etika masing-masing. Tetapi dulu di muktamar tandingan itu juga kan banyak orang bukan kader tiba-tiba ngaku ketua DPW, pakai serban, pakai gamis gitu, lalu ngaku saya ketua wilayah ini, ketua wilayah itu, padahal nggak pernah muncul di partai sebelumnya, bukan siapa-siapa. Nah sesudah selesai pengadilan mereka juga nggak aktif lagi di partai. Jadi sudah biasa begitulah, biasa terjadi maksud saya. Sehingga kalau masalah etika itu biarkan saja nanti masyarakat, tinggal saya mengajak masyarakat tunggu saja keputusan pemerintah gitu. Pemerintah kan berpedoman pada 3 hal itu gitu. Nanti akan ada checklist nanti, ini memenuhi syarat, ini tidak, ini memenuhi syarat, ini tidak, kan gitu aja. Ya, lalu diumumkan. Pak Mahfud, tapi yang jelas kan kemudian spekulasi bermunculan nih. Saya ingin tahu apakah Pak Mahfud mengikuti berbagai spekulasi yang muncul. Ada yang tidak percaya masa istana tidak terlibat, ada yang sampai sejauh wah ini ada kepentingan agenda untuk mengamankan kekuasaan sampai 3 periode. Terutama karena Partai Demokrat sekarang belum masuk koalisi. Ini bagian dari mengkooptasi partai untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan dan sebagainya. Apakah Prof. Mahfud mengikuti berbagai spekulasi itu, dan saya ingin minta tanggapan Prof soal itu. Mengikuti, tetapi saya tidak tertarik untuk menganalisis benar salahnya. Itu tidak terkait dengan tugas saya. Itu seumpama nanti misalnya Pak Jokowi ikut campur gitu supaya melarang, itu juga akan ada yang protes lagi. Apa itu kan hak politik katanya. Sejak dulu tidak ada orang melarang begitu. Akan ada yang bilang begitu. Ya biarin aja lah, nanti akan tahu semuanya kalau kita semua sudah memutuskan secara hukum. Kan gitu. Oke, Pak, tapi bagaimana bisa menjamin istana tidak ada konflik of interest dalam kasus ini, Pak? Karena kan posisi kepala staf kepresidenan awalnya malah mengatakan tidak mau terlibat karena tugasnya begitu banyak. Presiden Jokowi juga kan bolak-balik mengatakan semuanya harus fokus, tiba-tiba sekarang masuk ke dalam konflik internal partai. Persepsi itu kan sulit dihilangkan, Pak Mahfud. Enggak apa-apa, politik itu kan persepsi. Ya, politik kan persepsi kan. Ya sudah, kalau memang begitu nanti lihat faktanya saja. Beginilah, kalau pemerintah ini main-main, nanti pasti akan digebuki juga oleh masyarakat. Oleh sebab itu kalau saya udahlah, yang urusan persepsi, yang di lapangan. Karena kalau kita mau bilang Pak SBY benar, itu dalilnya banyak. Kalau mau bilang Muldoko dan kawan-kawan benar, juga dalilnya banyak. Itu kan dalil-dalil keluar, itu tadi juga sudah keluar dalil-dalil yang berbeda. Nah kita nanti hukumnya, yang akan menghukumi itu nanti adalah pemegang wewenang untuk mengambil keputusan tentang itu. Dan itu ada di kami, di Kemenkumham. Politik itu persepsi, dan istana tidak terganggu dengan persepsi yang muncul bahwa ini upaya untuk salah satu upaya untuk menurunkan indeks demokrasi di Indonesia. Ini lagi-lagi menunjukkan indikasi bahwa demokrasi kita sedang berada di titik nadir dan sebagainya. Persepsi-persepsi itu kan seharusnya juga merugikan citra pemerintah, Prof. Mahfud. Mungkin ya, merugikan citra negara, bukan hanya pemerintah. Karena kalau kita baca turunnya indeks persepsi demokrasi itu kan bukan karena pemerintah. Itu karena masyarakatnya ribut terus, anti toleransi dan sebagainya. Kan itu faktanya. Karena budaya politik dengan kepala staf kepresidenan, antara lain itu. Ya, dan kemudian Anda tidak merasa diperparah dengan langkah yang diambil kepala staf kepresidenan ketika ikut campur dalam konflik internal partai yang ia bukan kader? Ya mungkin saja, saya tidak merasa itu karena itu bukan urusan saya. Kan urusan itu ada di dua tempat. Satu urusan pribadi Pak Muldoko. Apakah dia secara etis
merasa enggak apa-apa gitu bagi dia ya pribadi. Yang kedua itu urusan presiden karena jabatan itu hak prerogatif presiden. Tetapi kalau saya melihat kesan presiden ya happy saja tuh, artinya dia kaget betul ketika tahu bahwa Pak Muldoko ikut, tetapi beliau tidak merasa bahwa wah ini merusak ini diem aja tuh gitu. Tapi dia kaget betul dan saya tahu bahwa dia kaget karena saya mengkonfirmasi juga kepada Pak Muldoko tadi saya ketemu. Lalu saya mengkonfirmasi kepada Pak Pratikno juga yang nelpon ke saya. Itu Bapak enggak tahu loh itu kok tiba-tiba ada di sana katanya. Nah, seperti itu. Nah, nanti itu terserah Pak Jokowi ya. Kadang-kala Pak Jokowi itu kan senyum-senyum diam gitu, tiba-tiba tindakannya muncul tiba-tiba gitu. Saya kira kan selalu begitu kan. Pak Mahfud, ada kemudian suara kekhawatiran atau kemudian sampai sejauh tudingan bahkan kalau melihat atau berkaca dari konflik-konflik partai sebelumnya, biasanya yang dibenangkan oleh Kemenkumham adalah kubu yang mendukung pemerintah. Ya mungkin ya, bisa saja. Sejak dulu kan begitu ya, sejak zaman tahun 2002 ya. Jadi kalau artinya di sini, antara kubu Pak Muldoko dan kubu AHY yang mendukung pemerintah pasti kepala staf kepresidenan. Jadi kans kubu Muldoko menang lebih besar. Belum tentu yang mendukung pemerintah itu Pak ini loh, belum tentu grupnya Pak Muldoko, Pak Darmesar dan sebagainya. Pak SBY kan berkali-kali mendukung sebelum Pilpres. Kalau real politiknya kan sekarang tidak masuk dalam barisan koalisi Pak. Kalau Demokratnya Pak SBY, sedangkan KSP ya tidak mungkin lah tidak mendukung pemerintah, orang jadi kepala staf presiden Pak Muldokonya. Ya silakan aja. Nanti itu kan persepsi saja kan, dan di permainan politik kan begitu ya. Kalau dari sudut hukum itu kan tidak apa-apa ya. Saya bicara hukumnya. Jangan katakan bahwa selalu menang loh orang yang dimenangkan oleh pemerintah itu. Dulu Matori kalah hanya 3 hari sebelum pendaftaran pemilu. Saya sama Pak Hikam tuh yang memperjuangkan kemenangan Gus Dur tahun 2003 ketika menang di pengadilan. Kan menang terus tuh, dukung pemerintah, didukung oleh pemerintah. Kita kalah di pemerintah. Tapi di Mahkamah Agung kita menang hanya 3 hari sebelum pendaftaran pemilu. Saya datang ke Yusril ini menang. Kata Pak Yusril, mana suratnya belum ada. Saya urus ke Mahkamah Agung. Oh itu harus dikirim Jakarta ke Selatan. Tidak, harus sekarang saya bilang. Karena ini pendaftaran hari ini. Akhirnya bisa ikut pemilu. Hanya 3 hari sebelum pendaftaran pemilu. Belum tentu lah yang didukung oleh pemerintah itu lalu menang terus gitu. Kalau kita berkaca dari 2 kejadian sebelum ini yang masih dalam rentang waktu setelah reformasi ini Pak, spesifik P3 dan Golkar, dimenangkan kubu pendukung pemerintah di Kemenkumham, tapi kemudian ketika dibawa ke pengadilan memutuskan yang menang adalah kubu yang satunya. Jadi dinamika ini masih akan terus kita pantau sama-sama dan kita lihat ya Pak. Ya bisa, tapi partai berkarya tidak toh. Partai berkarya sudah dikalahkan oleh Mahkamah Agung, sudah disahkan oleh pemerintah. Jadi kita lihat aja, beda-beda juga, tergantung siapa yang pintar main, siapa yang pintar silat lah di sini kan politik gitu ya. Baik. Nah, kalau saya ngurus hukumnya aja. Baik, Prof Mahfud terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Ya, makasih Najwa. Tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi.